Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Dr. Kurniasih Mufidayati dan seluruh jajaran pengurus, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ahmad Syekhu, peserta diklat dan hadirin sekalian dari seluruh Indonesia, terutama para penggerak rumah keluarga Indonesia di desa, kelurahan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia berupa kesehatan, kesempatan untuk bertemu secara virtual. Jika harus bertemu secara fisik, maka biaya, waktu dan tenaga yang kita keluarkan tentu sangat besar untuk kegiatan selevel nasional ini. Disinilah hikmat dari musibah pandemi ini yang kita alami saat ini. Di balik kesulitan dan penderitaan, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kemudahan dan kebahagiaan. Kita doakan bagi keluarga, sahabat, guru-guru kita dan para ulama yang sudah pulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berikan tempat yang terbaik. Al-Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Ma'al anbiya wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mereka-mereka yang lagi sakit diberikan kesembuhan, dan mereka yang mengalami kesulitan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setia dan komitmen dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para peserta diklat dari seluruh wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan. Sebutan resminya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipilih oleh para pendiri bangsa untuk melindungi kondisi geografi sebagai kepulauan terpanjang di garis Khatulistiwa, sering disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa, yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, 7.024 kecamatan, serta 81.626 desa kelurahan. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.508 pulau. Bayangkan bila sebuah perhiasan kalung terdiri dari 17.508 butir zamrud yang besar maupun kecil. Alangkah indahnya, apalagi pulau-pulau itu semuanya sangat subur dan di bawah tanahnya juga tersimpan sumber daya minyak, gas, dan mineral. Jumlah penduduk Indonesia menduduki urutan keempat di dunia dengan total populasi sebesar 275.122.131 jiwa. Berdasarkan sensus tahun 2020, jumlah perempuan 49,2% dari total penduduk Indonesia, sementara laki-laki 50,8%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dalam forum Trading Development and Gender Equality bulan Mei 2019 di Fiji mengatakan bahwa perempuan Indonesia adalah aset, potensi dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan harus diperhitungkan karena telah berkontribusi di berbagai bidang termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Dengan ditetapnya peraturan mengenai kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam jabatan politik membuktikan bahwa peran perempuan Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Mereka mampu menyuarakan aspirasi rakyat di level kebijakan pemerintah. Sudah banyak perempuan Indonesia yang menorehkan prestasi emas dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Tokoh yang sering disebut adalah Raden Ajeng Kartini, yang setiap tahunnya diperingati hari kelahirannya tanggal 21 April. Perjuangannya untuk mengedepankan hak para perempuan sangat mengagumkan. Jangan lupa, Ibu Kartini bersahabat dengan Haji Agus Salim,
bahkan sempat hendak memberikan jatah beasiswanya kepada Agus Salim. Tapi Agus Salim ternyata memilih untuk belajar secara otodidak dengan kecerdasannya. Kartini juga memiliki seorang kakak lelaki, R.M. Panji Susrokartono, yang menguasai 35 bahasa di dunia, lulusan Universitas Leiden, yang menjadi penerjemah di lembaga internasional. Meskipun di masa penjajahan, potensi SDM Indonesia sangat mengagumkan. Perempuan hebat yang ditakuti penjajah Belanda ialah Cut Nyak-dien. Setelah gugurnya Tengku Umar, maka Cut Nyak-dien ikut serta dalam perang dan memimpin langsung perjuangan dari dalam hutan Aceh Darussalam. Tidak benar anggapan yang melihat perempuan Indonesia bersifat lemah, sebab banyak pahlawan perempuan yang terbukti tegar dalam perjuangan. Ada lagi sosok Rahmah El-Yunusiah, tokoh pembaharu pendidikan Islam, pendiri sekolah diniyah putri di Padang Panjang, Sumatera Barat. Lalu Hajjah Rangkayu Rasuna Said, yang berjuang bukan hanya di jalur pendidikan, tapi juga di jalur politik. Pada tahun 1932, Rasuna Said dipenjara oleh penjajah Belanda karena kemampuan memobilisasi massa dan cara berpikir yang kritis. Selain mendirikan perguruan putri, Rasuna Said juga membuat majalah mingguan bernama Menara Putri untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya. Bisa dikatakan, beliau adalah jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Baru-baru ini perempuan hebat Indonesia juga mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga dengan meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Perjuangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu dalam final badminton ganda putri menyedot perhatian warga dunia, bukan hanya Indonesia. Karena kekuatan smash mereka tak kalah dengan pemain lelaki dan kerjasamanya dalam menjaga seluruh lapangan permainan. Bahkan Grecia sempat mengganti raket di tengah serunya permainan dan Apriani menangkis semua serangan lawan. Masih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang menorehkan tinta emas di berbagai bidang dan mengharumkan nama Indonesia. Mencermati kiprah perempuan Indonesia dalam sejarah, Partai Keadilan Sejahtera menjadikan perempuan sebagai pilar yang penting dalam melayani umat, membangun bangsa dan negara. Dari tangan para perempuanlah salah satu proses kaderisasi kepemimpinan yang dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan berkelanjutan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter tokoh, pemimpin dan pelopor. Tokoh perempuan Partai Keadilan Sejahtera telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan berkhidmat untuk masyarakat. Contohnya, almarhumah Ustadzah Yoyo Yusrah yang berjuang di parlemen, dikenal gigih memperjuangkan rancangan undang-undang pornografi hingga menjadi undang-undang untuk menyelamatkan generasi muda dari dekadensi moral. Ustadzah Ahan Rohana yang berjuang di bidang politik dan pendidikan, pendiri pesantren Darul Quran. Ada pula Ustadzah Wiryaningsih, politisi PKS, pejuang Rumah Keluarga Indonesia, yang melahirkan dan mendidik 10 anak, hafid dan hafidhah Al-Quran. Masih banyak lagi perempuan-perempuan PKS yang berkiprah di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan profesional. Beberapa tokoh perempuan PKS yang berkiprah di DPR RI saat ini, yaitu Ledia Hanifah, Neti Prasetyani, Anis Biarwati, Kurniasih Mufidayati, Sakinah Al-Jufri, Sadia Uluputi, Nur Azizah Tamhid, dan Ibu Nevi Zuarina. Lebih banyak lagi yang menjadi anggota DPRD di provinsi dan kabupaten kota. Sementara yang menjadi pejabat eksekutif adalah Hajah Sri Yuniarsih Mas MPD sebagai Bupati Berau, Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kecerdasan dalam membangun warga daerah sehingga menjadi contoh keunggulan.
Kehadiran perempuan Partai Keadilan Sejahtera di kancah publik tak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, namun juga mewujudkan keseimbangan dalam kebijakan pembangunan. Negara memerlukan andil dari perempuan untuk melahirkan kebijakan yang ramah bagi seluruh rakyat, terutama afirmasi terhadap kesejahteraan anak, keluarga, dan kelompok rentan. Apabila kita mengabaikan kelompok rentan ini, maka akan terjadi goncangan sosial yang meruntuhkan capaian ekonomi dan stabilitas politik. Hal inilah yang kadang tak disadari oleh sebagian pemimpin yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi, atau politik dan pertahanan keamanan, lalu melupakan sektor kesejahteraan sosial. Alhamdulillah, PKS memiliki pusat pembelajaran dan pelatihan untuk ketahanan keluarga dengan program yang digulirkan bernama Rumah Keluarga Indonesia yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia, berjumlah sekitar 1.500 lokasi dengan jumlah penggerak puluhan ribu relawan. Peran kaum perempuan dalam dakwah Islam tentu tercatat dalam sejarah dengan tinta emas. Antara lain perjuangan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha selaku istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menopang kebutuhan ekonomi dan psikologis di masa penuh dengan tekanan. Awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarnai dengan serangan fisik dan psikologis, bahkan boikot sosial dan ekonomi, serta diusir dari kampung halamannya. Kehadiran seorang pendamping setia sangat dibutuhkan seorang pemimpin di masa genting. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain memainkan peran yang sangat fenomenal. Semisal Aisyah radhiyallahu anha menjadi pendidik kaum perempuan dan pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah yang cerdas dan sabar, Zainab binti Khuzaimah, seorang dermawan dan ibunda bagi kaum fakir miskin. Di samping itu ada sahabiah yang gagah, berani seperti Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, melindungi Nabi SAW di saat hijrah. Ada beberapa nama sahabiah yang terdengar masih asing di telinga kita, tapi saya ingin dipelajari oleh bidang perempuan dan ketahanan keluarga, yaitu Arwah binti Abdul Muttalib, wafat 15 Hijriah, bibi Rasulullah SAW, terpandang di masa jahiliyah dan Islam, memiliki ide-ide yang sangat profesional dan pandai membuat syair. Fatimah binti Qais binti Khalid, termasuk rombongan pertama hijrah. Di tempat kediamannya berlangsung musyawarah sahabat untuk memilih pengganti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khawlah binti Azwar al-Asadi, keberaniannya mirip dengan Khalid bin Walid dalam peperangan, membuat kumpulan syair tentang penaklukan negeri-negeri Syam. Kemudian Laila al-Ghifariyah sering mengikuti Rasulullah SAW dalam pertempuran, dan tugasnya adalah mengobati pejuang yang sakit dan terluka. Walaupun para sahabiat aktif dalam tugas publik, bahkan terlibat di medan jihad, namun mereka tidak melupakan tugas membina keluarga, karena tugas utama kaum perempuan tentu saja dengan dukungan kaum lelaki adalah mempersiapkan generasi yang lebih tangguh dan cerdas dalam menghadapi segala tantangan. Saat ini di masa pandemi, kita diberi hikmah perlunya generasi yang sehat dan kuat, serta kreatif untuk melakukan terobosan. Sejarah mengingatkan bahwa banyak perempuan-perempuan Indonesia yang sudah menorehkan tinta emas dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan mereka, perlu dimunculkan tokoh-tokoh berkualitas yang terampil dan cerdas. Untuk itu, kepada seluruh peserta Diklat Perempuan Partai Keadilan Sejahtera, agar mengikuti pelatihan dengan serius untuk meningkatkan kapasitas, sehingga mampu berkiprah secara optimal dalam meneruskan estafet perjuangan kaum perempuan pendahulu, dengan mengasah pengetahuan,
dan meningkatkan kapasitas melalui diklat peningkatan kapasitas ini, insya Allah perempuan Partai Keadilan Sejahtera mampu mengambil peran dalam membangun bangsa serta bekerja untuk melayani rakyat dan membela NKRI. Itu salah satu bentuk kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa kemerdekaan ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga diklat ini berjalan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.